pagi Pak Alex, apa kabar? Selamat pagi juga Bu Windarni, kabar baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Pak Alex. Ya, Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kegiatan tentang rencana fasilitasi refleksi perencanaan pengelolaan dokumen sumber belajar. Nah, sebelum saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan ini, yaitu yang pertama melakukan rekonstruksi atas proses perencanaan pengelolaan dokumen sumber belajar. Kemudian yang kedua, mengevaluasi efektivitas perencanaan pengelolaan dokumen sumber belajar yang dilakukan. Kemudian dari kegiatan ini kita berharap nanti kita ada outputnya. Yang pertama yaitu perencanaan dari pengelolaan dokumen sumber belajar pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian saran dan tindak lanjut untuk proses perencanaan pada siklus berikutnya. Begitu ya Pak Alex, tujuan dan Bu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Pak Alex tentang perencanaan pengelolaan dokumen sumber belajar. Nanti mohon Bapak berikan informasi seadanya dan sejujurnya kepada kami agar nanti memudahkan dalam perencanaan kita. Nah, yang pertama, seperti apa proses perencanaan pengelolaan dokumen sumber belajar yang selama ini telah dilakukan? Oke, baik. Ibu Windarni, saya ingin mencoba menguraikan berdasarkan pengalaman kami di SMK Negeri 1 Ngabang yang selama ini telah kami lakukan dalam pengelolaan sumber belajar di sekolah. Yang pertama yang kami lakukan untuk pengelolaan sumber belajar, misalnya seperti perangkat pembelajaran, itu kami buatkan dalam bentuk buku dan kami lakukan penjilitan seperti buku adanya. Kemudian kami simpan atau kami titipkan pada bagian kurikulum untuk diarsipkan. Di samping kami sebagai guru juga menyimpan dokumen tersebut. Kemudian, Ibu, sumber belajar lain yang selama ini telah kami persiapkan untuk proses pembelajaran itu seperti video pembelajaran atau video tutorial. Itu kami buat, kami kemas semenarik mungkin, kemudian kami upload ke YouTube agar nantinya oleh siswa-siswi yang saya ajarkan atau kami ajarkan itu dapat mengaksesnya dari manapun. Apalagi 2 tahun terakhir kita pada kondisi pandemi, di mana proses tatap muka pembelajaran masih tidak diperbolehkan, maka sumber belajar dalam bentuk video pembelajaran ini sangat efektif pada kondisi pandemi ini. Seperti itu, Ibu. Oh iya, terima kasih Pak Alex. Kemudian data apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan sumber belajar yang seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi itu? Iya, banyak data yang diperlukan, terutama misalnya dalam proses pembuatan sumber belajar berupa video pembelajaran itu. Misalnya, data yang diperlukan yang pertama itu adalah
kompetensi dasar dan kompetensi inti yang akan kita uraikan di dalam video itu. Itu yang pertama. Yang kedua, data yang kita perlukan adalah materi ajarnya. Ya, materi ajarnya nanti yang akan kita bicarakan atau kita simulasikan dalam video itu harus mencerminkan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang kita maksudkan untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, itu beberapa data, di samping masih banyak data-data lain yang diperlukan dalam pembuatan video pembelajaran itu. Itu khusus untuk video pembelajaran. Kemudian untuk perangkat pembelajaran yang tadi saya singgung sebelumnya, itu banyak data yang kita perlukan tadi, misalnya seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian ada sumber belajar, buku, internet, dan seterusnya. Kemudian lagi ada kalender akademik, ya, ada kalender akademik untuk penyusunan program semester, program tahunan, dan juga ada instrumen nanti yang akan kita buat di situ, instrumen penilaian misalnya. Kurang lebih seperti itu, Ibu, data-data yang kita perlukan dalam mengelola sumber belajar yang dua tadi saya sebutkan. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Alex. Kemudian bagaimana perasaan Bapak tentang proses perencanaan pengelolaan dokumen ini sebagai sumber belajar yang selama ini sudah Bapak lakukan? Gitu? Iya. Terutama pada pembuatan video pembelajaran, karena ini baru saya lakukan di masa-masa pandemi COVID ini, Ibu. Ya, di awal-awalnya perasaan itu lumayan gundah karena kita atau saya harus mempelajari aplikasi-aplikasi pengeditan video yang selama ini tidak saya pahami, tidak saya kuasai. Ya, perasaannya ada rasa was-was, ada rasa deg-degan, seperti itu, Ibu. Apakah nanti saya bisa mengoperasikan video editing ini atau apa begitu? Seperti itu, Ibu, perasaan yang saya alami. Ya. Tapi menurut Bapak itu misalnya pengeditan video atau video-video yang Bapak siapkan itu menggunakan data-data yang sudah akurat atau belum, Pak Alex? Iya, sangat akurat, Ibu. Kenapa saya katakan sangat akurat? Karena itu sudah sesuai dengan spektrum, ya, spektrum SMK yang dituangkan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan itu ada dan tercatat pada kurikulum sekolah, Ibu, ya, pada kurikulum sekolah. Jadi itu sangat akurat, ya, sangat akurat, seperti itu, Ibu. Jadi sumber-sumber yang Bapak gunakan itu juga sumber-sumber yang sudah valid, ya Pak, ya? Iya, sudah sangat valid, Ibu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Kemudian sejauh mana proses perencanaan yang telah dilakukan itu bisa dijalankan? Oh iya. Apakah bisa berjalan dengan baik atau menurut Bapak masih ada yang perlu diperbaiki? Ya, selama ini, Ibu, sumber belajar yang telah kami atau saya sediakan itu cukup baik dan cukup efektif untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan materi pelajaran kepada peserta didik yang saya ampu, Ibu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Itu terbukti dengan tugas-tugas yang saya berikan, itu jawabannya itu saya tuangkan di dalam video, dan nanti saya minta peserta didik untuk menyimak video itu. Dan terbukti tugas-tugas yang telah saya berikan itu bisa dikerjakan oleh peserta didik. Nah, jadi saya anggap itu sudah
sangat baik Ibu sebagai sebuah sumber belajar. Seperti itu Oh, Ibu. oke. Kemudian dari proses itu pembelajaran apa yang bisa Bapak tarik dari proses membuat video tadi, misalnya kemudian memperhatikan anak-anak mengerjakan melalui video, misalnya pembelajaran apa saja yang bisa Bapak tarik dari situ? Oke, baik. Yang pertama yang bisa saya ambil maknanya dari peristiwa itu, yang pertama saya harus lebih memperdalam ilmu dalam mempelajari teknologi-teknologi baru Ibu. Terutama tadi misalnya seperti aplikasi editing video. Aplikasi editing video ini kan banyak. Ya, banyak. Ada yang fiturnya lengkap, ada yang fiturnya sederhana dan seterusnya. Jadi sebagai seorang guru, saya terutama itu harus terus belajar untuk memperdalam ilmu pengetahuan agar saya tidak merasa tidak mampu menyampaikan pengetahuan saya kepada peserta didik yang saya bina. Seperti itu, Ibu. Oh, ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak Alex, Ya, Bu. nanti setelah ini, setelah proses misalnya pembuatan video dan pengelolaan data, nanti selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bapak atau pihak sekolah untuk ke depannya? Oh, iya. Selain dengan video pembelajaran, nanti dan sudah berjalan juga, Ibu, kita menggunakan aplikasi pembelajaran, terutama pembelajaran daring, di mana akhir-akhir ini di sekolah kami itu menggunakan LMS model sebagai media dan sumber belajar pada masa pandemi COVID ini. Dan mungkin ke depannya kita akan menggunakan juga teknologi-teknologi terbaru atau platform-platform terbaru sesuai dengan perkembangan. Salah satunya seperti platform Merdeka Mengajar, ya, Bu, di mana nanti di sana saya dan guru-guru lain se-Indonesia itu bisa saling berkolaborasi, bisa saling berbagi untuk mengasah atau meningkatkan kompetensi. Mungkin seperti itu Ibu nanti ke depannya. Terima kasih atas pendapat yang sudah diberikan oleh Pak Alex. Hari ini cukup sekian dulu kegiatan kita. Nah, kemudian dari hasil kegiatan ini di pertemuan yang akan datang, kita akan coba tindak lanjuti. Kemudian beberapa bulan ke depan kita akan laksanakan pertemuan lagi dengan tindak lanjut dari kegiatan ini. Sebelum saya tutup, Pak Alex, apakah ada masukan untuk pertemuan kali ini atau untuk pertemuan ke depannya? Iya, Bu. Ya, saran saja, Bu, untuk ke depan nanti untuk fasilitasi pada pertemuan yang akan datang, alangkah baiknya materi-materi yang telah diuraikan pada pertemuan kali ini nanti diingatkan kembali, Bu. Malum saya ini sudah lumayan berumur, jadi agak-agak mudah lupa. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, baiklah. Nanti akan kami siapkan untuk pertemuan ke depannya catatan-catatan tentang pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, Pak Alex. Ya, Ibu, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu.